Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arwar Rahmati Effendi dari kelas 11 DKVA. Jadi hari ini saya akan membuat review atau rangkuman dari video tentang bid'ah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Oke, masuk ke penjelasannya. Ketika kita mendengar kata bid'ah, banyak orang langsung memahami bahwa bid'ah adalah semua hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sering muncul pertanyaan, kalau Nabi tidak melakukan, berarti itu bid'ah. Pemahaman ini sangat populer di masyarakat, tetapi sebenarnya terlalu sederhana dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebab tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah otomatis menjadi bid'ah. Kita harus memahami terlebih dahulu alasan mengapa Rasulullah tidak melakukan suatu perkara. Dalam kajian ulama, ada beberapa kemungkinan yang perlu dibedakan. Pertama, Rasulullah tidak melakukan suatu hal karena pada masa itu belum ada kebutuhan atau pendorongnya. Artinya, perbuatan itu bukan dilarang, tetapi memang belum diperlukan. Contohnya adalah ilmu nahwu dan sorof, yaitu ilmu tata bahasa Arab. Pada masa sahabat, mereka adalah orang Arab asli yang sangat fasih berbicara dan memahami bahasa Arab. Mereka dapat membaca Al-Quran dengan benar tanpa harus mempelajari kaidah bahasa secara khusus. Karena itulah, pada zaman Nabi tidak ada pembukaan ilmu tata bahasa. Namun, setelah Islam menyebar ke berbagai wilayah, banyak orang non-Arab masuk Islam. Mereka kesulitan membaca Al-Quran dengan benar, bahkan bisa salah makna karena kesalahan bacaan. Disinilah muncul kebutuhan untuk menjaga kemurnian bacaan dan pemahaman Al-Quran. Para ulama kemudian menyusun ilmu nahwu dan sorof. Walaupun hal ini tidak ada pada zaman Nabi, para ulama tidak menganggapnya sebagai bid'ah karena muncul untuk menjaga agama dan dibutuhkan oleh umat. Kedua, Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan karena ada penghalang. Artinya sebenarnya boleh dilakukan, tetapi ada alasan tertentu yang membuat beliau tidak melakukannya saat itu. Contoh paling jelas adalah sholat tarawih berjamaah setiap malam. Rasulullah pernah melaksanakan sholat malam berjamaah bersama para sahabat beberapa kali, namun kemudian beliau berhenti melakukannya secara terus-menerus. Ketika para sahabat bertanya, beliau menjelaskan bahwa beliau khawatir sholat itu akan diwajibkan kepada umatnya. Jadi yang menghalangi bukan karena tidak baik, melainkan karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, wahyu telah berhenti dan tidak mungkin lagi ada kewajiban baru. Penghalang tersebut hilang, maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih berjamaah dilaksanakan kembali secara teratur dan disetujui oleh para sahabat. Contoh lain adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada zaman Nabi, Al-Quran belum dibukukan dalam satu kitab karena wahyu masih terus turun. Ini menjadi penghalang untuk mengumpulkannya. Setelah Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia dalam peperangan. Para sahabat khawatir sebagian baca Al-Quran akan hilang, sehingga mereka mengumpulkan dan membukukannya. Perbuatan ini juga tidak dianggap bid'ah tercela karena upaya untuk menjaga wahyu. Lalu, kapan sih suatu amalan benar-benar disebut bid'ah? Suatu amalan disebut bid'ah apabila Rasulullah tidak melakukannya, padahal pada masa beliau sudah ada pendorong kuat untuk melakukannya, tidak ada penghalang, dan beliau tetap tidak melaksanakannya. Dalam keadaan seperti inilah amalan baru dalam ibadah dianggap bid'ah. Karena seandainya itu baik, tentu Rasulullah akan mencontohkannya. Dari penjelasan ini kita memahami bahwa definisi bid'ah tidak cukup hanya dengan kalimat semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Kita harus melihat sebab dan konteksnya terlebih dahulu. Bisa jadi Nabi tidak melakukannya karena belum dibutuhkan atau karena ada penghalang, bukan karena perbuatan itu salah. Kesimpulannya, memahami bid'ah memerlukan ilmu, kehati-hatian, dan perincian. Jangan sampai kita sudah menilai suatu amalan hanya berdasarkan kesimpulan singkat tanpa memahami latar belakangnya. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan lebih hati-hati dalam berbicara tentang agama. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang rangkuman video dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam tentang bid'ah. Semoga kita semua dijauhkan dari bid'ah dan ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Saya Arwar Rahmati Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.